Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Siva Amalia dengan NPM 24782064. Pada video hands-on kali ini yaitu tentang Basic of Ansible untuk Network Automation. Tujuannya yaitu yang pertama menjelaskan konsep dasar Ansible, yang kedua membedakan Ansible dari script Python untuk network automation, yang ketiga mengidentifikasi komponen utama dalam arsitektur Ansible, yang keempat membaca dan memahami struktur dasar playbook Ansible. Langsung aja, apa itu Ansible konsepnya? Jadi Ansible adalah orchestration tool atau automation engine yang digunakan untuk konfigurasi perangkat jaringan, melakukan provisioning, melakukan orchestrasi workflow, melakukan audit, dan compliance. Karakteristik atau ciri dari Ansible: yang pertama, agentless, tidak perlu instalasi software karena menggunakan SSH. Yang kedua, berjalan di atas Python. Yang ketiga, bersifat deklaratif dan menggunakan YAML. Yang keempat, mendukung otomatisasi dengan berbagai modul. Yang terakhir, untuk environment dengan skala besar. Perbedaan Ansible dan Python itu: Python script yang pertama menjalankan langkah-langkah secara urut, yang kedua programmer mengatur sendiri koneksi, error handling, dan loopingnya, yang ketiga mengirim konfigurasi tanpa memeriksa state, dan yang terakhir digunakan untuk logika kompleks, debug, validasi, hingga parsing data. Kemudian untuk Ansible juga yaitu deklaratif dan state based. Yang pertama menggambarkan state akhir yang diinginkan. Yang kedua, tidak perlu menulis logika koneksi atau loop. Yang ketiga, memiliki konsep idempotensi, yaitu idempotensi itu tidak mengulang proses jika sudah sesuai. Yang keempat, parallel execution otomatis. Yang terakhir, cocok untuk deployment konfigurasi berskala besar. Langsung aja kita ke komponennya. Komponennya itu ada controller node, yaitu mesin atau laptop tempat Ansible dijalankan. Kemudian ada manage node, device jaringan yang dikonfigurasi. Kemudian ada inventory, yaitu daftar device, IP, credensial, dan group. Kemudian ada modul itu fitur aksi spesifik, misalnya iOS command, iOS config, dan iOS fact. Ada plugin, ekstensi tambahan. Ada playbook itu file YAML yang berisi kumpulan teks. Kemudian ada teks, itu satu aksi. Kemudian ada facts, informasi yang diambil dari device. Langsung aja ke di sini ada format file inventory. Langkah pertama yaitu instalasi Ansible. Ini saya sudah melakukan install Ansible dan library tambahan lainnya. Seperti ini. Kenapa kita menginstal ini? Yaitu install SSH Pass, yaitu membantu autentikasi password based SSH meski best praktik pakai SSH key. Kemudian install Ansible Core adalah engine Ansible bundling tambahan. Kemudian Cisco iOS berisi modul untuk Cisco iOS, misalnya iOS command, iOS fact, dan iOS config. Kemudian Ansible Net Common, modul umum networking, dan Ansible utils, filter, parsing, dan sebagainya. Ini kita cek dulu terlebih dahulu versi Ansible version.
di sini, yaitu versinya 2.13.13, dan untuk Python version 3.8.2, Jinja version 3.1.6. Kemudian kita lanjut ke langkah kedua, yaitu menyusun file inventory YAML. Sesuaikan atau buat ulang file untuk digabungkan dengan Ansible. Pastikan pada file inventory terdapat grup all dan terdapat subgroup untuk router maupun switch. Ini kita lihat script inventory YAML. Saya membagi grup router dan switch. Nah, ini untuk grup router, dan untuk switch itu ada switch 1 sampai dengan switch 6. Nah, ini untuk varsnya ini. Nah, Ansible password sama dengan cukup. Ini kan karena passwordnya sama semua, jadi cukup taruh di vars. Dan Ansible user itu berbeda-beda, jadi taruhnya per host. Untuk bagian become ini true, aku tambahin supaya kalau modul butuh mode enable, dan ini become aku tambahin supaya modul butuh mode enable tinggal siap kalau device tidak pakai enable password, tetap aman. All ini adalah root group, kemudian children ini berisi subgroup, dan subgroup children ini itu ada di host itu didefinisikan nama device, seperti contohnya ini untuk router 1, dan untuk switch juga sama, dan IP-nya lewat Ansible host. Untuk vars tadi sudah dijelaskan, kita taruh parameter umum supaya tidak copy paste di setiap host. Oke. Sekarang kita masuk ke step 3 atau langkah 3, membuat playbook. Kita tes dulu koneksinya terlebih dahulu. Ansible ini inventory get YAML al min m ping. Ansible min m ping itu ad hoc command tes koneksi dasar ke host inventory. Ini merupakan bukan ICMP ping, tapi model Ansible ping untuk memastikan Ansible bisa connect dan execute. Ini butuh agak memerlukan waktu.
sebentar. Di sini sukses yang artinya untuk switch sudah ada, router sudah ada, dan switch dari S1 dan switch sampai S6 itu sudah sukses. Sekarang kita lanjut ke step 3, langkah 3, membuat playbox. Ini kita sudah menguji koneksi ke perangkat tadi, dan sekarang kita tulis playbox. Nama get version, jalankan playbox dengan perintah. Kita lihat terlebih dahulu. Get version. Nah, di sini untuk langkah ini ya. Host switches artinya target adalah subgroup switches. Kemudian getter fetch karena default fetch Ansible itu untuk host Linux untuk Cisco. Jadi kita ambil fetch dengan modul khusus. Itu akan nanti dijelaskan di langkah 4. Kemudian register hasil version itu menyimpan hasil output ke variabel. Nah, debug akan menampilkan outputnya. Kita jalankan playboxnya. Ansible playbox min inventory YAML get version YAML. Tunggu. Nah, bedanya dengan Ansible min amping tadi, kalau Ansible playbox itu menjalankan serangkaian task terstruktur dari file YAML. Ini struktur dari file YAML. Kita tampilkan version. Tunggu beberapa saat. Ini agak lama. Dia akan terstruktur. Ini jalankan perintah, ini untuk menampilkan version, ini untuk menampilkan hasil show version di konsol. Jadi dia terstruktur. Sekarang kita lanjut ke langkah keempat. Ini pada playbox get version YAML tambahkan teks untuk menampilkan get fetch. Itu informasi interface, hostname, uptime, dan versi iOS dan lain-lain dari setiap perangkat. Simpan fetch dari setiap perangkat pada file JSON. Dan di sini untuk langkah 4 digabung dengan yang tadi. Digabung di get version. Nah, ini langkah 4.
dia sudah ada di sini fetch S1 JSON. Kita coba buka salah satunya. Nah, dia akan seperti ini. Di sini terlihat informasi seperti hostname, versi iOS, interface, dan info lainnya. Ini sudah selesai. Jadi Ansible itu unggul untuk deployment massal, teks berulang, standar compliance, dan workflow yang rapi karena inventory, playbook modul, dan parallel execution. Sedangkan untuk Python script unggul untuk kasus yang perlu logika kompleks, parsing mendalam, integritas API yang custom, dan kontrol detail. Nah, dengan praktikum ini kita sudah install Ansible, menyusun inventory, tes koneksi, jalankan playbook, dan ambil flag dan simpan JSON. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.